Besok kita akan menyaksikan duel dua raksasa ASEAN. Bagaimana kemudian peluang dari timnas Indonesia melawan Thailand dalam semifinal Piala AFF U23 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Bung M. Nigara, pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Nigara. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Di sebelah Bung Nigara ini sudah hadir ada Bung Nur Alim, mantan pemain timnas. Bung Alim, sehat? Sehat alhamdulillah Mbak Bena. Oke, saya mau ke Bung Alim dulu ya Bung Nigara ya. Badannya segini pasti sehat. Oke, Bung Alim, ini besok pertandingan semifinal timnas Indonesia melawan Thailand di kandang sendiri di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tapi kalau kita tarik ke belakang, bagaimana sebetulnya performa dari timnas Indonesia sepanjang fase grup? Apakah ini cukup gitu untuk melawan Thailand besok menurut Anda? Ya begini Mbak, pertandingan sekarang ini yang menghadapi tim Thailand, kemarin-kemarin itu belum kelihatan lah permainan timnas kita. Nah sekarang di pertandingan ini yang benar-benar ini pertandingan sakral ya. Kita juga tidak bisa memprediksi siapa yang bakal menang di pertandingan semifinal ini. Karena kita tahu bahwa permainan Thailand ini sangat bagus di pertandingan sebelumnya Mbak. Oke, jadi sangat sulit ya pertandingan besok, tidak bisa dianggap remeh. Oke, kalau gitu saya mau ke Bung Nigara. Bung Nigara, bagaimana peluang timnas besok? Gini, tadi saya nyambung Nur Alim nih ya. Indonesia melawan Thailand, Indonesia melawan Malaysia. Bebannya itu beda. Ya. Jadi dua negara ini, dua lawan ini menjadi musuh bebuyutan kita. Sejak lama. Jadi ini juga menjadi persoalan yang mampu nggak kita keluar dari beban itu gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya gini. Kita kemarin lawan Malaysia kita 0-0. Bukan cuma 0-0-nya yang jadi persoalan, tapi kita hanya satu punya peluang, dua peluang, tapi yang satu yang matang banget gitu. Kenapa sampai seperti itu? Tadi setelah sholat maghrib, saya ngobrol dengan Bung Dedi Reva, ya, beliau dia mantan pemain nasional, kapten terakhir klub Jayakarta. Jadi bersama dia saya bicara dengan beliau mengatakan bahwa kita ini bukan cuma finishing yang berat, tetapi aktivitas atau kreativitas kita menjelang finishing itu yang berkurang. Ini yang jadi persoalan. Harusnya di saat yang seperti sekarang ini menjelang finishing itu kreativitasnya bertambah. Gitu. Ini enggak gitu. Ini yang menjadi akhirnya seperti ada kekosongan sebelum sampai ke akhir ada kosong di sini nih. Gitu. Kan belakang, tengah, ternyata di sini harus ada satu lagi. Gini, ini yang selama ini kita bukan lupakan ya, belum terjamah gitu, sehingga akhirnya finishingnya nggak dapet gitu. Nah dengan posisi seperti ini melawan beban yang berat atas nama permusuhan yang sudah panjang, ini musuh dalam sepak bola ya, bukan musuh dalam arti apa gitu. Ini yang membuat beban itu menjadi bertambah berat gitu. Tentu saja kita berharap karena ini mainnya juga di Bekasi. Penontonnya juga jauh lebih dekat, supportingnya juga menjadi lebih terasa begitu. Mudah-mudahan ini mempunyai makna yang lebih besar buat kita karena kata Fahmi yang lama mengatakan bahwa penonton adalah pemain ke-12. Oke, Bung Alim, apakah ini karena kreator lapangan tengah kurang kreatif atau sebetulnya nggak ada pemain kunci? Ya karena kita lihat Mbak di pemain gelandang kita di antara Arhan sama sama Hanan, mereka kan juga beda permainan ya. Kemarin beda tipe. Karena juga Arhan kita lihat dia bermain juga dengan punya pemain kecepatan. Tapi kemarin melawan Malaysia akan itu kan tidak dimainkan mungkin karena cedera, dia mempunyai kasih membola supply ke striker. Disinilah yang agak kekurangan, jadi agak sulit untuk buat seorang striker itu membuat gol Mbak. Mungkin nanti di pertandingan ini ada mungkin yang bakal dimainkan sama pelatih Gerard, ada kemungkinan antara Tony Firmansyah, Arkan atau kita lihat Hanan di situ. Disitulah jadi nanti bermainnya ada pembedanya untuk buat. Kalau Robby Darwis bagaimana Bung Alim? Kalau Robby Darwis nanti ya memang dia tipikalnya pemutus ya di lapangan tengah. Mungkin ada kemungkinan juga dia untuk midfield defense, ada kemungkinan dia pasti dipasang. Jadi trio 3 pemain tadi. Tiga itu yang bakal nanti untuk buat melawan dengan kecepatan dari pemain-pemain Thailand Mbak.
Oke. Kalau kita lihat pemain Thailand ini kan punya sisi kreatif ya. Formasi dan pendekatan seperti apa sih yang harus diterapkan oleh pelatih Gerald dalam melawan Thailand besok? Saya kira jelas Gerald sudah punya gambar untuk itu ya. Memang meski demikian tentu saja bukan persoalan mudah gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, dari 8 kali pertemuan U23 kita dengan Thailand, kita hanya satu kali menang. 3 kali draw, 4 kali kalah. Dan dari 4 kali kalah ada kekalahan 3-0. Nah, tapi ini cerita lama. Ini berarti belum. Nah, tadi juga saya berdialog dengan Bung Profesor Effendi Ghazali, pengamat sepak bola juga tuh dia. Bicara sebelum kesini saya bicara juga dengan dia dan mengatakan yang berat. Sama dengan Nur Ali mengatakan berat. Meskipun tentu kita berharap ada sesuatu yang bisa menambah gairah anak-anak. Meskipun media-media di Thailand mengatakan ini saatnya tim Indonesia menang. Kenapa? Karena mereka juga sekarang sedang dalam keadaan yang tidak bagus-bagus banget. Mentalnya juga tidak baik ya. Ya, gitu pemain-pemain Thailand. Jadi ini yang kita harapkan, ada sesuatu yang bisa mengisi kekosongan ini untuk bisa memenangkan pertarungan. Begitu, Vena. Pengalaman Bung Ali nih waktu melawan Malaysia dan juga Thailand, perbedaannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari dua tim ini, mungkin Malaysia kita juga tahulah kekuatan pemain-pemain Malaysia karena kita satu rumpun ya. Tapi kalau untuk melawan Thailand, mungkin kita ada kendalanya di situ. Kenapa kita ada kendala di situ? Karena kita sangat sulit sekali untuk buat mengalahkan Thailand. Jadi kita juga di sini di semifinal ini, kalau memang kita pemain nggak ada kreativitas atau mereka juga nggak benar-benar kerja keras, mungkin agak kedodoran lah kita permainan di lapangan tengah, Mbak. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa dia kelihatan sudah punya mental juaranya di situ juga. Di situ makanya kita harus benar-benar ekstra kerja keras. Ekstra kerja keras. Tapi Bung Nigara melihatnya kelemahan dari permainan Thailand itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya secara normal nggak ada kelemahan. Kalau melihat gitu, cuma memang mereka mengatakan sedang ada persoalan yang kita nggak tahu persis persoalannya apa gitu. Mudah-mudahan aja ini menjadi beban yang nggak bisa dilepaskan oleh para pemain Thailand gitu. Karena saya ingat betul tahun 1985 kita melawan Thailand, dia di Thailand kita menang. Kenapa? Karena tim Thailand sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Pra Piala Dunia yang kita menang 1-0 tuh gol Heri Kiswanto. Itu jelas pemain-pemain Thailand yang tidak dipanggil oleh pelatih itu justru berada di kubu kita. Nah, jadi sesuatu yang memperlihatkan bagaimana persoalan dalam negeri itu bisa nyampe ke luar negeri gitu. Makanya mereka memberitahu kepada kita bahwa tim ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Nah, sekarang kita baca juga di media-media mereka mengatakan tim ini sedang tidak baik-baik aja. Seperti apa persisnya tentu kita nggak tahu persisnya seperti apa gitu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu senjata untuk kita, bisa kelemahan dia untuk menjadi satu senjata bagi kita untuk memenangkan pertarungan. Gitu, Vena. Baik, saya ingin Bung Alim kemudian berbagi tips juga ya ketika melawan Thailand, keunggulan dan juga kelemahan seperti apa. Nanti ditahan nanti ya Bung Alim ya, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.